viral di media sosial. Hal ini menarik perhatian publik karena terjadi berdekatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad angkat bicara mengenai hal ini. Dasko mengaku telah mendapatkan laporan dari Lembaga Pengamanan dan Intelijen terkait hal ini. Politisi Partai Gerindra ini menilai kemunculan simbol-simbol ini diduga mengindikasi adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dasko mengimbau masyarakat agar tak mudah terprovokasi dengan simbol ataupun gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Dari informasi yang diterima, apakah dari pihak luar negara atau seperti apa? Ya, banyak juga ternyata yang tidak inginkan bangsa Indonesia maju. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan, dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Belakangan viral di media sosial jelang 17 Agustus, bendera bajak laut One Piece dikibarkan bersamaan dengan bendera merah putih. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, langsung saja kita diskusikan dalam Dialog Prime bersama saya Doni The Gezer malam ini terkait dengan bendera One Piece yang sekarang sedang menjadi viral di masyarakat. Kami hadirkan narasumber yang akan berbincang bersama saya di studio. Sudah hadir pakar dan guru besar ilmu komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Gun-Gun Herianto. Prof Gun-Gun, apa kabar? Kabar baik, Mas Sehat, Doni. Prof? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih bersama kami. Kemudian di sebelah Prof Gun-Gun, ini mewakili generasi muda kita. Saya juga pernah muda loh dulu. Sekarang tetap mengaku muda. Nah, beliau ini juru bicara Blok Politik Pelajar Avicenna. Apa kabar, Mas Hafiz? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, terima kasih. Dan yang paling kanan ini yang bertanggung jawab atas data yang akan kita kulik malam ini dari analis drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Baik sekali. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya dari dulu selalu nanya soal gondrong itu. Nah iya. Itu pernah diriset nggak? Harus. Harus ya, nanti kita bahas khusus ya. Oke, dan sudah terhubung juga bersama kita melalui sambungan Zoom, yaitu Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, yaitu Firman Subagio. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Firman dulu karena saat ini posisinya sedang jauh di luar kota. Pak Firman, pendapat Anda tentang fenomena bendera One Piece jelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia, Pak Firman? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang bendera One Piece, sebetulnya itu kan hanya merupakan sebuah kreativitas dan ekspresi daripada masyarakat. Ini yang harus kita hormati. Namun memang bendera One Piece ini kan bisa dimaknai terhadap simbol, yaitu simbol bentuk perlawanan ketika atau terjadi ketidakadilan. Dan kedua juga bentuk atau simbol bentuk perlawanan terhadap status quo. Itu kalau diterjemahkan di dalam pengertiannya. Nah, oleh karena itu, memang ini juga yang kurang tepat sebetulnya adalah ketika ada pihak-pihak yang menghimbau pemasangan bendera ini bertepatan dengan HUT proklamasi, bahkan ada yang mengatakan di dalam video-video yang beredar, itu ketika tanggal 17 itu harus mengibarkan satu tiang, walaupun di dalam satu tiang itu tidak lebih sejajar dengan merah putih. Karena bendera merah putih itu adalah sang saka yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, oleh karena itu makna daripada HUT proklamasi yang harus dimeriahkan dengan suka duka sebagai kemerdekaan bangsa Indonesia ini menjadi sedikit tercoreng dengan adanya gerakan-gerakan itu.
Nah, namun ini juga menjadi concern kami adalah masyarakat ini kan mungkin ada kebuntuan politik, komunikasi politik, mungkin ya, sehingga ini juga memberikan warning kepada pemerintah, terutama menteri, para pembantu presiden, hendaknya juga harus berhati-hati dalam membuat sebuah statement. Contoh, ya, kemarin ada PPATK yang mengatakan memblokir rekening yang sudah sekian tahun tidak digunakan. Kemudian ada lagi mengenai pencabutan HGU, HGB. Kemudian ada lagi mengenai hiruk pikuk beras oplosan, dan masih banyak lagi isu-isu pajak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini yang mungkin menjadi salah satu pertanyaan publik. Nah, ini yang mungkin juga menjadi perhatian para menteri supaya juga introspeksi diri. Namun kami kurang sependapat, kurang sepakat kalau terlampau jauh ya bahwa ini akan terjadi anarkis. Tapi bisa juga ketika ini disosialisasikan kepada pihak-pihak tanpa kendali yang jelas atau tanpa penjelasan yang jelas, bisa ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk memasang bendera One Piece ini kepentingan politik tertentu. Ya. Katakanlah kemarin juga terjadi bahwa ketika ada umat Nasrani yang juga melakukan ibadah, kemudian di demo gitu ya, di obrak-abrik, ini kan juga akumulasi daripada ketidakpuasan. Ya, ini tentunya harus menjadi introspeksi bagi aparat pemerintah, para pembantu presiden, agar bersikap hati-hati dalam statement, jangan sampai menyinggung perasaan masyarakat. Ya, Pak Firman, terlepas dari soal tunggang menunggang, tetapi kan ini tanggung jawab bersama, bukan cuma pemerintah dengan kabinetnya, di mana menteri kepala badan lembaga ada di dalamnya, tapi kan elit politik, partai politik itu bagian dari mekanisme mampetnya komunikasi politik masyarakat kepada elit gitu kan. Bagaimana seharusnya elit politik, termasuk partai-partai yang ada di Senayan itu ikut bertanggung jawab, atau jangan-jangan partai politik juga menunggangi One Piece ini untuk kepentingannya? Enggak, kalau ini enggak, ini terlampau berlebihan juga. Nah, ini berlebihan juga. Karena DPR itu sudah ada yang namanya badan aspirasi, dipersilahkan untuk menyampaikan. Kami sudah menerima berbagai pengaduan. Bahkan saya sebagai wakil ketua fraksi MPR, selama reses ini kami turun ke daerah, menyerap aspirasi langsung door to door, memantau terhadap program pemerintah yang terkait dengan pemberian beras masyarakat, yang notabene ada stasiun TV yang memberitakan negatif. Setelah saya datangi tidak seperti itu juga begitu. Kemudian bendera One Piece ini, ketika saya dari Jakarta lewat Pantura, bahkan hari ini saya baru selesai dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, kembali lagi pulang ke kampung halaman di Pati, tidak ada satupun selembar One Piece yang beredar, yang berkibar. Ya, mungkin sudah diamankan oleh aparat, Pak. Enggak ada. Saya jamin enggak. Oke. Saya jamin enggak. Pak Firman, kalau dari ruang kreativitas Anda setuju ya, kalau dari ruang ekspresi masyarakat Anda setuju. Tapi tadi statement Anda soal mengurangi kesakralan peringatan ulang tahun Republik Indonesia itu bagaimana? Ya karena begini, ini kan yang namanya HUT proklamasi kan harus dimeriahkan dengan kegembiraan. Sukaria kemerdekaan itu direbut dengan pertumpahan darah. Jadi kita harus menikmati kemerdekaan itu. Seperti ibaratnya kalau kita punya anak lahir ulang tahun, kita meriahkan, bukan malah ditumpangi dengan hal-hal yang tidak produktif gitu. Ini tidak produktif menurut Anda, Pak? Bagaimana? Tidak produktif berarti menurut Pak Firman? Saya melihat tidak produktif. Karena menyampaikan aspirasi bisa melalui pintu-pintu yang disiapkan oleh DPR. Kita punya badan aspirasi. Bahkan kita punya ruangan khusus untuk itu. Misalnya Pak Firman, misalnya begini, ini adalah salah satu cara generasi kekinian mengekspresikan kebahagiaannya dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Ada melihat potensi seperti itu? Tapi caranya salah, karena konotasi daripada pengertian daripada One Piece itu kan jelas bahwa bentuk simbol perlawanan. Itu yang nggak benar. Baik. Kita sama-sama, kalau saya terus terang menghormati ekspresi daripada masyarakat ini, tapi janganlah
mengotori terhadap masalah HUT proklamasi, namun yang kita rayakan. Bagaimana kalau bapak ibu kita ulang tahun untuk kita bikin onar di rumah kita sendiri? Ini salah besar gitu loh. Baik. Tapi saya tidak sepakat kalau ini dia kemudian berlebihan, ini akan terjadi tunggang menunggangi. Bukan sampai terjadi upaya-upaya tertentu daripada menjatuhkan pemerintahan tidak sampai ke situ lah. Iya, saya juga tidak sampai ke situ Pak Firman. Tapi saya pinjam dulu statement Anda terakhir Pak Firman. Saya mau minta komentarnya Prof Gun-Gun. Artinya dari ruang kreativitas, dari ruang komunikasi publik, Anda melihat seperti apa Prof ini? Jadi gini ya, itu isyarat simbolik. Isyarat simbolik itu bisa dimaknai dengan bermacam-macam. Biasanya orang menyampaikan isyarat simbolik dengan intensi memberi pesan. Dan pesan bisa aja polisemi. Mas Doni dengan saya punya tafsir berbeda. Hakikat dari freedom of expression, itu memang niscaya adanya dalam konteks demokrasi. Dalam konteks itu harus dipahami, harus ditempatkan secara bijak. Kenapa? Karena demokrasi, Mas Don, itu selain bicara soal keberfungsian pemerintah, bicara soal electoral proses, bicara soal antara lain adalah civil liberties, juga soal partisipasi politik. Partisipasi politik itu ada dua jenis. Satu namanya partisipasi konvensional. Datangnya orang ke TPS mencoblos. Sudah dilakukan 81% sekian di pemilu 2024. Yang kedua adalah partisipasi non konvensional. Contohnya adalah kritisisme. Jadi kritisisme adalah bagian dari partisipasi warga masyarakat. Seperti yang kita saksikan sekarang ini. Seperti diantaranya adalah One Piece ini. Jadi ini adalah ekspresi simbolik. Kalau meminjam istilah Borman ya, Ernest Borman. Konstruksi sosial yang dibangun dan itu kemudian punya makna yang bergulir dalam konteks opini, karena dimulai pasti dengan persepsi. Ini yang disebutkan proses kalau dalam konstruksi sosial itu eksternalisasi. Jadi Mas Doni kan punya pikiran, kegundahan, perasaan, kemudian mau diekspresikan apa yang kemudian bisa dipahami oleh orang lain ya. Tentu ada mediumnya. Medium itu bisa visual, bisa kata, bisa kalimat, bisa macam-macam. Contoh misalnya gerakan Umbrella Movement, ya kan, Hong Kong Cyber Demokrasi, warna kuning payung. Betul. Di depan istana ada payung dengan baju hitam dengan baju hitam kamisan. Ya kan, kemudian ada salam 3 jari Hunger Game pada saat peristiwa kudeta militer di Thailand. Ini contoh-contoh dari penggunaan simbol termasuk yang berbasis pop culture. Wakanda, Konoha, itu kan semua dari produk budaya populer. Sah-sah saja. Sah-sah saja selama memang tidak destruktif mengarah pada upaya yang kemudian sebut aja misalnya One Face ini, selama misalnya memang proses inisiasinya untuk melakukan kritik sekalipun misalnya keras, itu bagian dari demokrasi. Ketika meminjam simbol yang sudah dikenal publik lebih populer, itu salah satu keuntungannya, pesannya lebih cepat sampai? Ya karena begini, pesan itu kan harus sesuai dengan audiensnya, betul ya. Ketika misalnya ada audiens yang bisa memahami, pasti punya feel of experience yang sama, betul ya. Contoh misalnya, kalau misalnya anak-anak Gen Z seperti Hafiz ini, kemudian diceramahi gitu ya dengan teori-teori klasik, mungkin kurang nyambung. Tapi ketika misalnya dengan simbol One Piece langsung itu kemudian nyambung. Sehingga itu yang disebut dengan proses stimulan, rangsangan dalam komunikasi yang bisa membangun yang disebut mutual understanding. Tapi ya ada 2 catatan. Pertama konteksnya, kemudian yang kedua intensi dinamisnya. Konteksnya maksud saya ini kenapa keluar? Itu kan harus tidak bisa jumping conclusion. Oh ini ada sekelompok orang yang ingin misalnya menciderai Republik dengan cara-cara yang melampaui kewenangan hukum. Ya kalau nggak ada evidence base-nya, ya jangan kemudian langsung ada yang disebut dengan penyimpulan yang melompat. Terlalu dini, terlalu cepat. Ya karena apa? Penyimpulan yang melompat itu bisa menjadi justru menyulut ya
orang yang seawalnya tidak punya intensi jadi punya intensi. Atau jangan-jangan itu tujuannya sebenarnya. Contoh. Mungkin orang awalnya tidak kemudian mendedikasikan kritik lewat pop culture yang One Piece ini untuk sesuatu yang serius. Tadinya. Tapi karena ada pernyataan newsmaker, tokoh publik yang setiap hari pasti dia jadi bahan berita, kemudian menyampaikan statement bahwa ini ada begini, orang kemudian tertarik perhatiannya pada sosok ini, dan akhirnya kemudian punya yang disebut resonansi. Masuklah itu barang ya. Masuk. Tapi Prof, tahan dulu sebentar. Saya harus ke Pak Firman dulu, karena Pak Firman sekaligus memberikan closing statement. Pak Firman setelah ini harus melanjutkan tugas. Pak Firman, setelah ini apa yang Anda baca? Apakah demokrasi di negara kita sekarang sedang bertumbuh, atau di masa depan cara masyarakat mengekspresikan sikap kebahagiaan itu dengan bermacam cara harus mulai diterima oleh para elit kita? Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Firman? Begini, saya sepakat dengan Prof. Gunggun bahwa esensi demokrasi itu ketika ada perbedaan. Tanpa ada perbedaan namanya tidak demokrasi. Ya. Dan kedua, ini menunjukkan bahwa ada kebuntuan komunikasi politik. Mungkin masyarakat juga belum mengetahui bahwa DPR sudah ada badan aspirasi yang dibentuk yang bisa menerima kapan saja dan siap setiap saat untuk menerima. Dan kemudian yang berikutnya juga yang perlu kami sampaikan bahwa hanya kalau kreativitas masyarakat kami hargai, itu harus kita dukung. Karena bentuk daripada bagaimana masyarakat kita, anak-anak muda kita berkreasi. Hanya yang tidak tepat pandangan saya adalah ketika ada pihak-pihak yang meminta memasang bendera ini pada HUT proklamasi ke-80 dalam satu tiang. Ini yang kami sebagai warga negara sedikit kurang mengatakan kurang tepat. Itu kalau lainnya sih oke saya bilang. Meski tingginya berbeda begitu Pak Firman. Bagaimana? Meski tingginya berbeda, tidak sama, tidak sejajar. Iya, tapi kan ini ada aturan. Bendera merah putih. Sang merah putih itu ada aturan ada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Itu harus kita hormati. Ya. Karena di negara manapun kalau ada pembakaran bendera negara itu mesti akan ada respon, ada reaksi. Termasuk kita sekarang ini kan seperti ikut kan membakar bendera Israel. Itu kan menunjukkan bahwa kita pro Palestina kan. Nah, ini kan jelas. Oleh karena itu ini harus kita jangan sampai nanti orang itu malah berbalik arah merah putihnya yang tidak dikedepankan begitu. Ini yang kami khawatirkan. Kira-kira seperti itu. Ya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada generasi muda sekarang ini terkait dengan fenomena One Piece dalam rangka juga sebentar lagi kita merayakan ulang tahun negara kita, Pak? Saya sebagai anggota Dewan tentang mendukung kreativitas masyarakat. Namun tentunya adik-adik kita, anak-anak muda harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, mencari waktu yang tepat untuk memasang atribut-atribut yang sifatnya itu adalah kritik sosial kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Firman, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Firman. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Bung Denny. Mohon maaf, ini kita harus cabut. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Firman. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, saya ke generasi kekinian dulu nih, Prof. Gun. Mas Apis, bagaimana kalau generasi Anda sendiri memandang tentang One Piece ini sendiri? Apakah memang pure ini murni bagian ekspresi generasi muda melihat kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan generasi muda, atau ada muatan lain yang ingin disampaikan? Sebelumnya ngomongin One Piece ini di tahun sekarang, tahun 2025, sebelumnya sebetulnya udah lama. Jadi bendera One Piece ini muncul di tahun 2020 sampai 2021 udah ada. Jadi selama aksi demonstrasi di tahun 2020 hingga tahun 2025 itu seringkali mahasiswa ataupun aktivis-aktivis bawa bendera One Piece. Nah, itu sebetulnya simbol itu udah sering banget terjadi. Hanya memang yang berbeda pada tahun 2025 ini pemerintah kita, DPR kita, bentuk responnya adalah berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya gimana? Responnya nggak ada respon. Cuek aja? Sama sekali nggak ada respon. Jadi kita demonstrasi, ada KUHP, ada BBM naik saat itu, COVID dan segala macam. Sudah ada itu One Piece ya? Sudah ada One Piece, sudah sejak lama. Namun di tahun 2025 bentuknya represif. Kalimat yang dilontarkan adalah
memecah belah bangsa. Siapa yang ngomong begitu? Sufmi Dasko sendiri. Kan sudah itu. diralat besoknya. Nah, gitu kan. Itu kita penggal kalimat itu yang pertama. Oke. Jadi setelah ada kalimat itu makin semangat nih teman-teman. Iya, justru makin menimbulkan reaksi yang berlebih akhirnya. Iya. Kepada Nah, ini menarik teman-teman Prof, yang ya. Nanti dikomentari. Lanjut. kepada teman-teman yang akhirnya bahkan di luar yang justru nggak tahu soal Oke. ini gitu loh. Iya. Akhirnya mahasiswa anak muda akhirnya cari tahu lebih gitu. Apa sih One Piece ini? Tanpa mereka nonton gitu. Tanpa mereka nonton hanya sebatas melewati separagraf 2 paragraf. Iya, gara-gara generasimu juga kita bahas nih sekarang nih. Gitu. Akhirnya jadi viral ya gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya apa yang mau disampaikan ke pemerintah, ke pengelola negara kita ini? Ada yang salah, ada yang kurang, atau sekedar mengekspresikan diri? Sebetulnya letak kalimat One Piece ini berasalkan dari kerusuhan negara sebetulnya. Jadi dari permasalahan yang ada di Indonesia, baik dari korupsi, nepotisme hingga soal tambang dan segala macam, Pengelolaan itu sebetulnya negara lah ya. pengelolaan negara sebetulnya sudah ada di One Piece gitu. Oke. Rusaknya negara ada diceritakan di One Piece. Jadi ini akhirnya bentuk motifnya sama. Akhirnya perlawanannya kita bentuk lewat simbol One Piece itu gitu. Anda menginginkan perubahan atau perbaikan? Ya perubahan gitu. Kalau perbaikan kita bilang cuma hanya satu saja. Ternyata dari tahun 2020 bentuk perlawanan dengan simbolik yang ada bendera One Piece ternyata tidak berubah gitu. Tapi ini lebih bagus daripada melakukan tindakan anarkis ya. Ya betul, gitu. Kalimat inilah yang sebetulnya ingin disampaikan gitu. Tadi saya sedikit menjawab soal Bang Firman tadi ya. Dia bilang bahwa badan legislatif menyelenggarakan tanpa melihat waktu gitu. Kita nyerap aspirasi warga. Letak di mana aspirasi warga disampaikan gitu. Kan diserap doang, mengenai dilanjutkan dilaksanakan kan kita nggak tahu juga. Iya, dialog publik apa yang dihadirkan gitu. Kalau kita lihat dari segelintir kasus-kasus sebelumnya soal MBG lah, soal RKUHP lah, soal aksi-aksi yang sebelum dituntut oleh mahasiswa ternyata tidak pernah terrealisasikan gitu. Hanya saja pilih-pilih gitu. Letak di mana gampang aja gitu kan, DPR dibilang saya sudah buat dialog kok dengan ini. Letak dialognya orang-orang mereka juga gitu dibuat. Anda tidak pernah merasa diajak diskusi tidak atau dialog? pernah berasa diajak. Kebetulan saya izin juga saya sebagai pemohon di kasus uji formil di MK sekarang hari ini lagi sedang bersidang. Saya udah masuk ke tahap 3. Jadi tahap 3 ini dalam pembuktian ahli dari DPR. DPR dalam 3 kali sidangnya tidak pernah hadir, tidak pernah memberikan jawabannya soal uji formil Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025. Itu mengecewakan bagi Anda? Gitu mengecewakan, sangat mengecewakan. Sama halnya dengan teman-teman mahasiswa yang lain, sedang RUU TNI dia uji formil gitu. Seringkali polanya adanya pahlawan kesiangan gitu. Jadi sebenarnya respon yang seperti apa sih Mas Apis yang Anda inginkan ketika bendera One Piece itu berkibar? Anda sebenarnya ingin respon dari pemerintah itu seperti apa kepada Anda? Responnya sebetulnya nggak ada sih Mas. Responnya yang baik adalah komunikasinya aja yang aja dibangun. Sebetulnya ini adalah penyampaiannya. Jadi substansinya dialog publik yang dibuka gitu. Ya, itu soalnya karena orang-orang di Senayan itu jarang ngajak ngobrol Prof Gun-Gun Ski. Jadi nggak paham soal komunikasi. Oke, sebentar saya geser dulu ya, Mas Nova. Data yang Anda olah ya, yang kemudian menampilkan hasil ada hashtag, tagar dan sebagainya itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan Mas Apis tadi itu mengarah kemana? Apakah memang ini suara rakyat sesungguhnya atau suara dari alat-alat mesin-mesin yang kemudian memproduksi tanda pagar dan sebagainya? Apakah ini suara rakyat ataukah ini ada buzzer influencer di dalamnya gitu kira-kira? Saya nggak tega ngomong gitu. Tapi Anda kan sangat cerdas untuk menerjemahkannya. Kalau kita lihat sebenarnya percakapan tentang One Piece itu sudah lama, betul sekali. One Piece sendiri usianya sudah 20 tahun lebih kalau tidak salah. One Piece-nya sendiri manga itu ya. Manganya itu sudah 20 tahun lebih. Nakama di Indonesia sudah sangat banyak dan bendera One Piece dikibarkan bahkan jauh sebelum para politisi kita berbicara, dikibarkan di konser dangdut, dikibarkan konser-konser dan sebagainya macamnya. Iya, enggak respon karena enggak ngerti kali. Karena enggak ngerti, jangan-jangan karena enggak nonton. Nah, One Piece ini memang lekat
One Piece adalah salah satu karya yang pertumbuhan ceritanya itu saya kira mengikuti penontonnya, pemirsanya. Milenial akhir, Gen Z itu saya kira kenal betul dengan One Piece. Sehingga banyak saat tadi sudah disinggung, banyak sekali pesan-pesan yang diceritakan di One Piece itu relate dengan apa yang mereka rasakan sehari-hari. Misalnya tentang ketidakadilan, misalnya lagi tentang tenaga kerja, tentang pekerjaan, misalnya lagi tentang adanya ketimpangan yang sangat signifikan, ketimpangan ekonomi signifikan dan sebagainya. Itu yang membuat simbol ini menjadi kuat. Relate banget dengan itu Gen Z. semua bisa dipetakan di dunia maya. Ketika kita petakan, perbincangan sebenarnya flat saja di media sosial itu. Selama bertahun-tahun flat saja, nggak ada sampai tahun ini. Sampai tanggal 31 Juli tahun kemarin ya. Ketika ada statement dari wakil rakyat maksudnya. Ketika ada statement dari berarti konfirmasi ini. Ini anak muda calon politisi, tapi kalau sudah jadi politisi jangan seperti yang tadi kau bilang. Iya kan? Sebentar, itu ada datanya. Ada boleh datanya, sambil teman-teman menyiapkan data di segmen berikutnya ya. Secara umum apa dulu nih? Ada 1, 2, 3 yang paling utama. Yang paling utama tentu saja respon atas pemerintah itu sendiri. Respon publik terhadap pernyataan pemerintah ketika mereka melihat One Piece sebagai ancaman integrasi, ini bisa berpotensi pidana loh. Nakama di Indonesia melihat itu, ini berlebihan seperti itu. Ini berlebihan. Itu semua muncul setelah akhir Juli. Ya, akhir Juli ya. Bahkan sampai minggu ini ya. Sampai minggu ini. Sampai beberapa hari ini kan kita lihat masih jadi trending topics di beberapa. Tahan dulu Bapak-bapak ya. Kita rehat dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan ya Prof ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Dialog Prime segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam Dialog Prime hanya di Nusantara TV. Saya Doni De Geser masih berbincang dengan narasumber kita terkait dengan fenomena One Piece. Mas Nova, silahkan mari kita kulik data. Saya harus berdiri nih. Nah ini baru saya bisa lega ini. Kalau tadi duduk itu saya seperti wakil rakyat yang di Senayan ya Prof ya. Keenakan duduk. Oke, Mas Nova boleh sama-sama saya sambil kita coba olah data yang akan ditayangkan oleh tim redaksi kita di layar besar di sebelah saya. Kalau layar besar saya tampak lebih kecil ya. Lebih kecil, betul. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, sambil menunggu data. Nah ini dia Mas, silakan. Ya, kalau dilihat kemudian ini kita lihat sentimennya ya Pak Don. Di media online kita lihat langsung kontras sekali antara media online dengan media sosial. Kenapa? Ke media online lebih katakanlah lebih berhati-hati memberitakan tentang One Piece. Sebabnya ya karena satu hal, media online banyak sekali mengamplifikasi, mengutip pernyataan-pernyataan dari pejabat-pejabat kita. Itu yang membuat ini pemantiknya Sufmi Dasko. Pemantiknya pejabat-pejabat kita. Gantian yang hati-hati dia. Saya kira kita sudah jelas ya, ada dua orang yang apa yang jelas ini nggak boleh. Ada dua orang yang mengatakan ini berbahaya. Pak Wakil Susmi Ketua DPR ya, dengan sama Pak Menko. Menko Polkam ya. Nah gitu dong. Ya. Nah itu pemberitaan tentang mereka cukup tinggi sehingga itu membuat tentu saja pemberitaan di media tentu saja akan selalu mencoba untuk memberitakan secara proporsional sehingga sentimennya kelihatan negatifnya lebih tinggi daripada positifnya. Tapi kalau kita geser ke media sosial, sebentar Mas, ya. Kalau media online itu maksudnya ada otoritas yang bisa mengendalikan. Media online itu kan wah ini harusnya Prof Gun sebentar bisa nanti pasti saya akan kasih PR 8 SKS buat Prof. Tapi dari analisa Anda sebelum kita lebih tajam ke media sosial, bagaimana analisa drone print? Di media online itu kan kita kenal ada agenda media, ada framing dan sebagainya. Tentu saja hal itu membuat pemberitaan di media online menjadi lebih proporsional. Saya pakai kata seperti itu proporsional, saja. Saya ambil kata Kenapa itu saja. Di episode kali ini Anda lebih berbeda ya dibanding kita membahas yang lain-lain ya? Sekarang soal media sosial gimana Mas? Di media sosial, kalau kita lihat ini sentimen terhadap pengibaran bendera One Piece ya. Jadi selalu dilihat seperti itu.
81%. Yang mendukung pengibaran bendera One Piece itu 81%, jauh lebih besar dibandingkan mereka yang mengkritisi pengibaran bendera One Piece, hanya 11% saja. Dan kalau kita lihat siapa sih yang berbicara 81% ini, isinya adalah Gen Z, Mas. One Piece ini teman-temannya Mas Apis. Betul. One Piece ini dibicarakan di 2 kanal utama. Pertama Twitter, tentu saja ada Twitter karena mereka yang paling banyak berbicara. Yang kedua justru ada di TikTok. TikTok itu medianya Mas Apis. Medianya Mas Apis. Iya. Kalau kita apa Facebook ya. Nah, kelihatan sekali dari 2 kanal ini di Twitter memang partisipasi terhadap perbincangan lebih cepat. Artinya ketika Pak Dasko berbicara, Twitter langsung merespon. TikTok berbeda karena dia kan ini selalu video, terlambat ya, yang media online ya. Saya tidak bisa katakan begitu karena justru pemantiknya kan dari sana. Iya, oke. Di TikTok agak lebih lambat karena bentuknya kan video ya. Video itu selalu akan lebih butuh waktu untuk membuatnya. Video juga biasanya teman-teman di TikTok itu akan melihat dulu respon atau merujuk pernyataan asli seperti apa. Iya. Nah setelah itu baru dikomentari. Dulu kan. Kalau kan butuh Twitter X ya, langsung aja beda, itu kan. Hitungannya detik gitu. Kalau ini kan hitungannya jam. Ya, Mas, saya mau tahu aspek emosinya. Kalau kita boleh kita sambil next slide ya. Kalau kita lihat yang paling banyak ketika berbicara tentang One Piece tentu saja marah karena respon pejabat kita kok sedemikian rupa berlebihan kayak gitu. Terwakili ya Mas Apis ya. Oke, ini juga masih marah kayaknya. Masih marah jangan-jangan. One Piece itu simbol kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ketidakadilan itu merupakan salah satu pesan utama di One Piece karena relate sekali dengan kondisi tapi kita. Tidak sedikit juga yang merasa terhibur ya, Joy ya. Tapi tidak sedikit juga yang merasa terhibur mengingat perbincangan ini terhiburnya saya agak harus tanda kutip ya. Mengingat perbincangan ini membuat orang melihat negara atau alat KL gitu ya, beberapa kementerian dan lembaga itu menjadi bahan lelucon dan tertawaan. Begini amat kira-kira begini. Amat kok responnya. Kira-kira. Artinya tidak ada upaya-upaya yang lebih membahayakan ya selain itu ya. Kalau kita lihat saja isinya perbincangan di One Piece itu tidak ada yang bubarkan negara, nggak ada itu. Yang dibicarakan itu ngomongin pekerjaan, ngomongin kok surem banget sekali kita hidup jadi WNI. Kira-kira gitu. Tapi saya tetap bangga jadi warga negara Indonesia. Karena banyak sekali PR PR. Terutama kemarin tuh yang bikin rame tabungan yang dibekukan diblokir itu ya. PPATK ya. Slide berikutnya ya. Kita lihat peta topik pemberitaan, Mas Nova. Iya, nah ini pemberitaan tentu saja di media online ya. Konteksnya bukan di media sosial. Tapi ini juga yang membuat perbincangan di media sosial semakin kuat. Ketika media online membicarakan ulang bagaimana respon publik di media sosial, bagaimana respon Gen Z, bagaimana respon publik langsung, mereka mewawancari langsung, itu kelihatan kalau pembahasan tentang One Piece itu lebih dari 473 artikel hanya dalam beberapa hari saja. Ini sampai hari ini enggak. Ini kita ngitungnya udah sampai tanggal 3 kalau tidak salah. Tanggal 2 atau tanggal 3. Itu kelihatan ada lebih dari 473 artikel. Itu cukup tinggi saya kira. Lalu coba kita lihat ke sini. Ada bendera, ada merah putih, ada HUT, ada RI. Kita fokus saja pada 4 atau 5 bendera merah putih dan HUT RI. One Piece oleh media online kemudian oleh media massa kemudian digiring menjadi fokus pembahasannya menjadi pembahasan tentang Agustus. Karena momentumnya sudah masuk Agustus. Bukan cuma itu, karena memang di awal ini juga kan didorong perbincangannya menjadi ke arah HUT RI ya. Ya kan? Ya. Bukan oleh netizen loh. Baik, Mas Nova, silakan kembali ke singgah sana. Prof, silakan analisa Anda yang komprehensif dari semua diskusi sebelumnya. Gimana? Ini data Mas Nova ini menarik. Tadi menampilkan perbedaan antara media online dan media sosial. Ya, mainstream dengan media sosial. Tapi kan kalau kita lihat data Mas Nova ya tadi 43% netral. Ya kan? Kalau plus yang positif itu di angka 60,67%.
Artinya media online yang hasil tracking Mas Nova itu dalam posisi wait and see sebenarnya, netral, karena lebih dominannya yang netral. Nah, kalau bicara itu, saya melihat begini Mas Don, agak beda memang karakter media mainstream dengan media sosial. Mainstream media itu pasti ada namanya, kalau meminjam istilah akademik ya, itu hierarchy of influence. Itu yang nulis ada satu buku judul bagus tuh, Media I Think the Message. Yang nulis tuh Pamela J. Shoemaker dan Stephen de Vries. Itu ada 5 faktor yang bisa berpengaruh. Selain tadi yang disebut soal agenda setting dari Maxwell McComb, itu kan yang tadi disampaikan oleh Mas Nova. Jadi ada pertama individu, yang kedua media rutin, 3 organisasi, ekstra media sama ideologi. Jadi pasti bukan ruang hampa. Redaksi di semua media pasti bukan ruang hampa. Selalu ada pergulatan. Individu tentu pekerja medianya, media rutin rutinitas medianya, ekstra media, organisasional level seperti ownership, kemudian ekstra media seperti advertiser sama ideologi. Termasuk ekstra media itu adalah government, pemerintah. Jadi relasi media dengan pemerintah itu kerap kali juga menentukan arah kebijakan redaksi dari sebuah media. Betul ya? Ada satu istilah. Betul kan Mas Don? Jangan saya konfirmasi dulu. Saya cuma mau menyebutkan ada satu istilah namanya complicated. Jadi, menjawab atau tidak menjawab. Jadi itu tidak mudah memang, sehingga pasti dalam konteks ya power relation atau relasi kuasa antar media dengan isu-isu sensitif, terutama ya dengan rejim kekuasaan, maka itu posisinya pasti lebih banyak netral. Meskipun tidak ada sebenarnya media yang netral. Betul. Kenapa? Adanya media independen, ya kan? Netral tuh nggak bisa. Seluruh orang yang kemudian punya ruang interpretasi pasti tidak akan pernah netral, karena pasti punya posisi-posisi di mana intersubjektifnya yang mana yang lebih dominan. Nah, soal sosial media, ya ini kan ruang yang memang terbuka. Kenapa? Makanya positif ya, tone-nya positif, karena saya lihat ya kecenderungan netizen di Indonesia itu klasternya ada 4. Pertama itu diseminator. Mereka itu senang dengan bercakap-cakap, sharing, connecting gitu ya, berbagi apa aja, termasuk Mas Doni kan di sosial media, termasuk saya, ya potongan dialog, kemudian kritik lewat kata-kata, ya biasa aja diseminator. Yang kedua publicist, sudah mengkonstruksi citra. Untuk citra pribadi, citra lembaga. Nah, yang ketiga, ini sudah mulai masuk propagandis. Di situ main sesuatu yang menyangkut legitimasi atau delegitimasi, melegitimasi satu pihak atau mendelegitimasi pihak lainnya. Yang terakhir, nah ini yang tentu cukup mulai banyak di dunia, namanya hacktivism. Ya, hacktivis. Ya seperti misalnya WikiLeaks itu hacktivism. Tapi ada yang karena tujuan mencari kepuasan aja, thrill seeker, ya kan, ada yang karena organized crime, atau ya ini cyber aktivis. Nah, yang cyber aktivis ini kan banyak ya sekarang. Contohnya misalnya melakukan kritik-kritik, bahkan mengekspos informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Nah, balik ke ini terlalu jauh kalau nanti dielaborasi lebih panjang. Tapi menarik. Karena Mas Doni tadi meminta mengelaborasi data Mas Nova, dari apa yang tadi disampaikan, sebenarnya perspektif warga berarti kan positif. Tinggal sekarang bijaksananya pemerintah. Saya lihat beberapa agent dan beberapa orang dalam konteks suprastruktur pemerintah itu sebenarnya udah mulai bijak. Contoh misalnya saya sebut pernyataan bijak atau pernyataan Wamen misalnya, Wamendagri. Itu kan tone-nya positif. Kreativitas. Mensesnek saya lihat lebih bijak. Nah, tapi memang ada yang menyampaikan menurut saya sudah lebih maju dan agak riskan ketika misalnya itu disampaikan di pernyataan publik bahwa One Piece itu bisa menjadi sebuah tendensi destruktif, makar, atau menurut saya gini, melihat perbincangan soal fenomena ini itu tidak sampai ke situ kok. Jadi
pernyataan-pernyataan yang ada dalam dialektika One Piece ini itu lebih organik. Ya, tolong dikonfirmasi di data. Organik kan ya? Awalnya organik. Sangat organik, Bro. Sangat organik tuh. Artinya ya awalnya mungkin diseminator aja gitu. Tapi ketika misalnya ada seperti ini malah bisa memantik yang disebut dan free rider. Ya, penunggang bebasnya. Karena Yang melihat ini bisa memanfaatkan situasi politik. sudah ada yang ingin memanfaatkan. Saya sih belum sampai melihat itu seperti misalnya Tunis atau seperti Mesir, belum. Itu kan juga dari gerakan digital ya. Mungkin elit politik sudah melihat sampai sejauh itu sehingga ada statement yang memantik awal walaupun kemudian diralat begitu, Prof. Saya melihat belum sampai ke titik. Tidak sejauh itu. Itu atau kekhawatiran akan otoritas justru kekhawatiran itu yang kemudian akhirnya begini, kita terjebak pada yang disebut dengan quasi statistical sense, ya kan? Seolah-olah, sepertinya. Nah, kalau itu dinyatakan sebagai sebuah pernyataan oleh seseorang yang tidak dikenal, tidak berpengaruh. Tapi kalau disampaikan oleh orang yang punya follower banyak, atau dia menjadi opinion leader, opinion maker, bukankah itu akan justru memantik cara orang kemudian memerhatikan isu? Ingat Mas Don, satu formula yang lama sekali dalam dunia komunikasi dikenal. Pada saat media meranking satu isu, maka isu itu berpotensi di-ranking sebagai isu penting oleh halayak. Kan begitu kan? Dan itu sudah terkonfirmasi di banyak hal. Oleh karena itu saya sih melihat ada baiknya para pejabat itu melakukan CPM, namanya Communication Privacy Management. Mana yang perlu dikomentarin, mana yang tidak. Mana yang seharusnya diperbincangkan di teman-teman menjadi kegembiraan aja. Seperti ini, kritik ini kan daripada misalnya bakar-bakar di jalanan ekstra parlementer tuh bagus. Tapi daripada misalnya terjadi tawuran kan lebih baik kritik di Cuma sebenarnya digital. Mas Apis, apa yang Anda inginkan dan teman-teman sih kan tidak mungkin terlalu jauh ya. Sebenarnya message atau pesan utamanya dengan One Piece ini sebenarnya kalau kita ambil 3 besar lah, apa yang Anda mau tagih atau sampaikan kepada pemerintah? Bentuknya adalah kekecewaan aja sih Mas. Bentuk kekecewaan yang dari sebelumnya, bahkan dari pemerintahan Prabowo Gibran dari sebelumnya gitu. Tadi saya Jadi bilang ada warisan-warisan masalah sebelumnya yang belum beres. Betul. Begitu. Makanya saya bilang tadi hanya bilang berganti tokoh aja. Berganti presidennya saja gitu. Tetapi tuntutan dan masalahnya memang terus terjadi berulang gitu. Kasus korupsi, kolusi, nepotisme, isu perburuhan, isu pelajar, hak kebebasan berekspresi, berpendapat, itu seringkali tergerus gitu. Seringkali dibungkam, tidak pernah direalisasikan. Gitu. Mungkin butuh waktu kali. Kan generasi Anda kan istilahnya orang-orang bilang, Mas Nova, generasi TikTok itu kan generasi yang hitungannya by second bukan lagi minute gitu kan. Pengen cepat gitu loh. Gimana? Mungkin kalau saya bilang by second by minute, tapi saya bilang udah bertahun-tahun. Artinya udah lama tuh. Udah tuntutannya udah lama. Sudah saya bilang tadi One Piece juga udah terjadi simbolnya sudah sejak lama, tapi memang tuntutannya tidak pernah terrealisasikan. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang hanya berputar pada tokohnya saja. Saya mungkin tadi saya bilang kenapa Sufmi Dasko bisa bilangnya di tahun ini, karena rasanya takutnya makin besar gitu. Kenapa begitu? Gitu. Kalau saya bilang sebelumnya mungkin sebelum Pak Sufmi Dasko, Pak Prabowo pernah bilang gitu, adanya antek-antek asing, budaya asing masuk segala macam gitu. Ini LSM, NGO dan segala macam ini budaya asing. Dia mencontohkan di Amerika ada USAID. Terus Donald Trump dia membubarkan soal itu gitu. Dia bilang gitu. Dia mencontohkan lah Amerika menjadi contoh yang baik. Akhirnya dia implementasikan di Indonesia. Kalimat yang diucapkan sama Pak Prabowo dilanjutkanlah sama Pak Sufmi Dasko dengan para menterinya dan para pemimpin kita hari ini gitu. Jadi polanya emang sama, tapi substansial nilai kalimatnya mirip-mirip gitu. Anda melihat belum ada perubahan, tapi ketika kemudian bendera One Piece ini berkibar, menurut Anda efektif?
letak efektif atau tidaknya adalah hasil respon pemerintahnya gitu. Oke. Efektif atau tidak, gerakan ini selalu masif. Tadi saya bilang Mas, dari tahun 2020 sampai tahun ini gitu. Berarti Anda juga harus berterima kasih dong kepada elit politik khususnya Pak Sufmi, karena dengan respon dia akhirnya semakin berkibar kan? Tapi kan tadi saya bilang efektifnya itu letaknya di mana gitu. Iya. Letak efektif Belum, itu adalah ya? belum gitu. Substansinya tersampaikan atau tidak gitu. Oke, Mas Hafiz tahan dulu ya komentarnya, kita rehat dulu karena kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita sedang berdiskusi dalam dialog Prime, NTV Prime, dan saatnya sekarang saya persilakan Anda juga selain menyaksikan melalui layar Nusantara TV, program kami juga bisa disaksikan melalui channel YouTube Official Nusantara TV. Silakan boleh Anda memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komen atau chat di YouTube kami, dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Oke, Mas Hafiz, tadi menarik sekali. Ada targetnya nggak ya? Setelah ini itu akan menggunakan apa, atau tetap akan One Piece yang berkibar ya kan? Saya tidak masuk karena undang-undang soal bendera merah putih ya. Kita fokus pada tujuan Anda menyampaikan pesan kepada penyelenggara negara. Atau kalau Anda butuh figur selain bendera One Piece, pakai muka saya juga saya ikhlas kok. Mungkin saya hanya bilang One Piece ini hanya momentum gitu. Letaknya pas aja karena di bulan Agustus, 17 Agustus hari kemerdekaan kita mirip nih. Jadi kemerdekaan One Piece juga. Tapi kalau di cerita One Piece, ternyata One Piece belum selesai. Belum menemukan kesejahteraan, keadilannya gitu. Jadi sama halnya, semangatnya masih sama. Tapi kalau misalkan kita contohkan dengan anime-anime yang lain, sebetulnya mirip-mirip nih. Ada Attack on Titan, ada beberapa anime-anime dan sebagainya mirip-mirip, mempunyai nada cerita yang sama dengan One Piece gitu. Tapi lebih cocok One Piece ya? Lebih cocok One Piece karena One Piece lebih familiar, didengar sama anak muda, lebih rame dipakai anak muda. Sebetulnya tadi saya bilang letak efektifnya tinggal momentumnya disampaikan gitu. Tadi saya bilang di beberapa aksi sebelumnya dipakai untuk atribut demonstrasi, dipakai untuk menyampaikan pendapat gitu. Bahkan kalau kita lihat nggak hanya di rumah-rumah yang hari ini disamperin oleh Babinsa, disamperin oleh TNI, Satpol PP untuk melepas bendera itu, gitu ya. Cuma begini Mas Hafiz, ya kita boleh berbeda pendapat ya, tetapi saya mengajak kita semua ya, Prof, Mas Nova, untuk juga mengingat kembali perjuangan para pendiri Republik ini dengan air mata, darah, dan nyawanya yang mereka korbankan hanya demi bisa berkibarnya hanya merah putih. Ya, nah, artinya teman-teman juga mungkin harus melihat sejarah bahwa ketika kenapa bendera merah putih itu sangat sakral, harus kita hormati. Ada faktor latar belakang sejarah yang kemudian mengorbankan banyak sekali nyawa para pendahulu kita untuk berkibar tegaknya merah putih, hanya merah putih. Itu tentu satu hal yang bisa menjadi bagian edukasi kepada teman-teman ya. Iya betul, memang bendera merah putih kita tidak bilang kita singkirkan gitu. Kita tidak bilang bahwa bendera merah putih tidak harus dinaikkan. Justru harus dinaikkan. Justru ini cinta bangsa, cinta negara, anak muda merealisasikan itu. Bahkan One Piece-nya juga cinta Indonesia begitu ya? Mungkin kurang lebih sama gitu nadanya. Kenapa nggak One Piece-nya bikin yang warna merah putih dong? Ya? Iya, makanya kurang lebih kayak gitu. Jadi sebetulnya kita nggak ada kalimat anak-anak muda bendera merah putih itu harus tidak dinaikkan. Kita mengingat kok sejarahnya gitu. Kita mengingat sejarah-sejarah pahlawan. Kita mengingat beberapa agenda-agenda diplomasi di zaman dahulu gitu, di zaman kemerdekaan, bagaimana Indonesia bisa berubah gitu benderanya. Memang beda generasi, beda cara mengekspresikan dan berkomunikasi ya Prof ya. Tapi Mas Nova, akankah tren ini akan naik, berubah, atau seperti apa sampai 17 Agustus prediksi Anda? Kalau perbincangan di media sosial saya kira akan menurun secara gradual ya, karena sudah ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang justru mengapresiasi berbagai macam kritik ini. Pak Wamen Bima Arya tadi kemarin Pak Wamen bagus sekali pernyataannya. Kalau semua elit kita statementnya seperti itu, malah kalau elit kita semua pernyataan seperti itu, memang tidak ada dinamika dalam di media sosial kita. Tetapi
saya khawatir juga kalau semuanya berkata seperti itu, jangan-jangan nggak didengar juga nantinya. Gitu. Template ya. Template jadinya. Tapi gini Don, tentang nasionalisme. Betul sekali, di bendera One Piece ini semua orang mempertanyakan tentang nasionalisme karena konteksnya kan jangan sampai dikibarkan lebih tinggi dari bendera merah putih. Tidak ada perbincangan yang seperti itu sebenarnya oleh teman-teman di Gen Z. Yang kedua, nasionalisme itu harus dijawab juga oleh pejabat publik kita. Jangan sampai Gen Z yang menasionalisme tinggi ini keresahannya tidak terjawab, keresahannya tidak bisa Keresahan ini malah bukti nasionalisme sebenarnya ya. Ini kan justru karena nasionalismenya tinggi, karena care-nya tinggi. Jadi jangan baperan dong ya. Jangan baperan, masuk pejabat baperan. Ya, Prof, gimana tuh Prof? Iya, itu setuju. Sekarang ini kan ruang ekspresinya bermacam-macam, kanalnya juga bermacam-macam. Dan jangan kemudian selalu ada kekhawatiran berlebihan. Revolutionary social movement itu hanya akan terjadi ya kalau kita lihat historisnya dengan beberapa syarat, dan itu sekarang tidak terpenuhi. Tidak ada ya syarat tidak yang terpenuhi. bisa. Contoh misalnya ada tokoh pemersatu. Iya. Ada masifikasi isu, ada friksi di tubuh militer, ya kan? Itu semua tidak terpenuhi. Semua sudah dikuasai oleh pemerintah. Nah, artinya ya tidak perlu memikirkan sesuatu yang menakutkan begitu. Jadi maksudnya elit kita ini overthinking. Ya overthinking. Ya biasa saja menghadapi kritik di sosial media, netizen memang, dan negara demokrasi itu memang akan berisik. Noisy kan, Gaduh. noisy demokrasi kan begitu konsekuensi dari demokrasi. Apalagi kita berada dalam pusaran supra dan infrastruktur yang sangat dinamis. Infrastruktur aja ada 5. Ada media, ada figur, ya kan? Ada pressure group, interest group. Belum lagi ada yang disebut dengan, partai politik. Kan infrastruktur cuma 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kalau tadi bicara Pak Firman soal kanal, jangan selalu bicara kanal formal. Hearing, public hearing gitu ya, audiensi itu mana ada. Nggak menarik juga buat nggak bakalan Mas Hafiz dan menarik. teman-teman ya. Nggak bakalan menarik. Iya, dialog misalnya parlemen muda di Senayan, nggak bakalan menarik bagi sebagian anak-anak Gen Z yang sudah terbiasa menjadi digital native. Iya, harusnya mereka yang beda generasi ini harus menyamakan frekuensi dulu ya. Bukan menyamakan frekuensi saja, tapi juga ada mulai dari hati dan pikiran. Kalau frekuensi itu soal teknikalitas, hatinya dulu bahwa dia memang punya sense of public. Kalau nggak punya itu, mau dialog 7 hari 7 malam karena tidak punya sense of public, dia akan berhenti pada seremoni. Itu yang pertama. Yang kedua ini pikiran. Jangan kemudian selalu anggap anak-anak muda tidak punya konsep yang melampaui problem-problem kompleks hari ini. Justru bisa jadi yang tua udah ketinggalan, bisa jadi loh. Nah, makanya kemudian jangan underestimate. Iya, makanya saya nggak pernah merasa tua. Nah, apalagi ketemu Mas Hafiz gitu kan. Makanya saya Mas Don selalu melihat bahwa kerja-kerja parlemen, terutama dalam advokasi isu-isu, kan salah satu fungsi DPR itu fungsi legislasi. Jangan kemudian hanya berhenti pada itu-itu aja seremonial di DPR, rapat paripurna dimulai dari bawah gitu. Bawahnya pun tadi Hafiz Sena sudah kritik. Jangan-jangan yang diundang itu aja teman-teman juga gitu. Kita banyak loh generasi muda di Senayan. Nah, kenapa nggak misalnya cara-cara digital, kemudian kritik-kritik itu juga diakomodir ya, big datanya dipakai sebagai cara untuk melihat tendensi, kemudian isu-isu echo chambernya kemudian dipetakan, ya kan? Nah, maksud saya Mas Don, saya ingin mengatakan bahwa pendekatan demokrasi deliberatif yang kemudian berpusat pada kesadaran, itulah yang kemudian harus dikedepankan. Jangan kemudian hanya berkutat pada demokrasi prosedural di pemilu yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya saya punya legitimasi, punya mandat. Terus apa mau Anda? Kan gitu. Kalau itu nggak punya tadi sense of public dan tidak punya konsep pemikiran bahwa dunia ini berubah begitu cepat. Nah, gitu. Kalau berbeda dengan pendekatan yang seperti Prof katakan tadi, bagaimana seharusnya
pemerintah atau elit kita ini merespons pesan dari Mas Apis dan teman-temannya nih? Menurut saya harus kemudian pertama memahami kanal ini adalah kanal yang bukan hanya mengedepankan otoritas. Oke. Jadi kanal ini adalah kanal terbuka, ruangnya adalah ruang dialog. Jadi lebih baik ikut perbincangannya. Iya, iya. Jangan kemudian Terlibat menghakimi ya. dari luar tanpa kemudian cukup data untuk melihat. Kalau tadi Mas Nova kan bicara data, evidence base. Tone-nya positif kok Iya, gitu iya. di sosial media. Iya. Isu-isunya apa aja yang besar? Oh, isu bendera ini. Iya. Ya tinggal dimitigasi aja Ya, dengan mungkin cara akan berubah, Prof. Mas Nova, ketika seorang wamen atau menteri atau bahkan Menko malah mengunggah bendera One Piece di akun media sosialnya. Bisa jadi beda nanti ya. Loh, bukannya itu sudah dilakukan oleh wakil presiden kita? Pakai Iya. pin One Piece loh. Iya. nah Tapi itu kan pada waktu sebelum jadi wakil presiden. Sebelum jadi wakil. Kalau begitu Bu Menkeu kita, Bu Sri Mulyani juga mengapresiasi One Piece. Sama. Iya. Dan ini sebelum semua huru hara ini terjadi. Tapi saya ingin menambahkan sedikit ini opini. Saya kira kenapa sih teman-teman kita, teman-teman para pemimpin kita ini agak gagap dengan anak muda. Lo nggak apa-apa kata atau diksi teman itu kan membuang sekat kan, kata Prof tadi kan. Jangan terlalu anggap mereka ada di Menara Gading gitu. Akhirnya Tapi pesannya Mas Apis nggak pernah nyampe. Sepertinya mereka memang pengennya kan dilatih di atas sana ya. Kita anggap Berjarak mereka begitu ya. teman, mereka anggap kita Jelata, bukan Mas. teman. Gimana? Jadi gini, saya kira perlu juga diperhatikan bahwa representasi anak muda di lembaga-lembaga politik itu saya melihatnya masih sangat kurang. Itu yang membuat pemimpin-pemimpin kita agak berjarak dengan anak muda. Banyak hal sebenarnya kenapa ini bisa terjadi. Saya kira politik kita terlalu mahal kalau dari situ. Terus juga kaderisasi di lembaga-lembaga politik kita patut dipertanyakan efektivitasnya dan sebagainya. Tetapi yang bisa kita lihat datanya adalah anak muda di lembaga politik itu kurang, dan ketika mereka ada, saya nggak tahu partisipasinya apakah sebaik itu. Ya mungkin juga kompetensinya, Mas. Ya kalau itu kan masalah kaderisasi berarti harus dijalankan seperti itu. Tapi kita juga berkontribusi, Prof, karena kita yang mendudukkan mereka di situ. Ya kalau saya bisa mendudukkan Mas Apis ada di situ, tentu tidak akan ada One Piece kan, ya kan? Tapi gimana? Kan gini loh Don. Kalau kanalnya tidak membuat mereka mampu berkontestasi dengan baik, dengan baik gitu. Iya. Ya kita tentu inilah ada bedanya antar pewaris dengan perintis. Kira-kira begitu kan. Iya. Untuk perintis tentu saja itu akan sangat berat sekali berkontestasi di politik kayak gitu. Berbeda dengan pewaris. Nah itu. Mas Apis, apa sih masalah utama menurut generasi muda yang PR-nya paling besar dan harus segera dituntaskan yang bikin Anda dan teman-teman masih merasa gerah gitu loh? Oke, tadi kalau dengan Mas Nova. Mas Nova ya. Kalau Mas Nova tadi bilang, kamu udah kayak anggota DPR aja, duduk bersebelahan dengan rakyat udah lupa namanya. Jangan ya Dek ya. Dengan Mas Nova tadi bilang Mas Gibran itu udah make pinnya One Piece. Nah kalau saya ingin tagih janjinya 19 juta lapangan kerja nggak pernah hadir tuh. Jadi beberapa udah ada job fair di beberapa daerah, Bekasi job fair, Cianjur job fair, ternyata membludak. Ternyata wamen ketenagakerjaan dia bilang, wah ternyata anak muda ingin kerjanya makin besar ya. Ternyata bukan masalah itu Pak. Bukan rasa ingin kerjanya, justru lapangan kerjanya yang nggak ada. Katanya pada milih-milih, lapangan kerjanya ada banyak, cuma nggak mau memulai dari posisi yang start gitu loh, pengennya langsung jadi manajer gitu loh. Justru dari manajer, bahkan dari karyawan OB pun tidak ada gitu. Bahkan justru saya dengar, bahkan saya teliti, kebetulan saya juga orang Bekasi. Teman-teman saya yang lulusan SMK STM di kawasan industri di Bekasi, ternyata job fair hampir 80% job fair di sana. PT-PT-nya hanya secara formalitas saja menggelar belajar tersebut. Sudah ada yang direkrut semuanya. Semuanya sudah ada direkrut. Ternyata nggak ada lapangan pekerjaannya. Oke, itu salah satu kritik ya. Betul. Kenapa tidak kemudian datang ke Menteri Ketenagakerjaan atau wamennya yang sering kesana kemari itu? Nah, tadi saya bilang wamennya hanya bilang
ternyata anak muda rasa ingin kerjanya makin besar. Jawaban dia ternyata cuma itu, ngeliat fenomena job fair rame, ngeliat fenomena job fair membludak, bahkan sampai ada yang pingsan dan segala macam, nggak bisa masuk ke acaranya gitu. Ternyata bukan itu Pak masalahnya gitu. Apa itu? Masalahnya adalah lapangan pekerjaan yang nggak ada gitu. Letak lapangan pekerjaan nggak ada, justru anak mudanya yang makin tersedak gitu soal itu. Jadi makanya saya bilang masalahnya nggak cuma satu, nggak cuma lapangan pekerjaan. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya apa selain lapangan pekerjaan? Selain lapangan pekerjaan ada masalah anak-anak muda yang lainnya. Dalam arti nggak cuma di luar lapangan pekerjaan, yang di luar dari mahasiswa yang hari ini seringkali bereaksi di digital ataupun secara langsung, seringkali mendapatkan penangkapan secara berwenang-wenang. Oh, kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi berpendapat seringkali dibungkus dengan pembungkaman gitu. Oh, oke. Dari aksi May Day, RUU TNI gitu. Ya, oke. Apalagi? Yang ketiga, 3 besar dulu deh. Oke, mungkin ketiga kita ngeliat adik-adik saya yang di bawah. Teman-teman SMP, SD sampai SMA soal makan bergizi gratis. Kenapa? Soal makan bergizi gratis ternyata nggak cuma masalah di SD, SMP, SMA. Ternyata masalahnya sampai catering pun juga bermasalah gitu. Masalahnya apa? Catering banyak masalahnya adalah banyak catering nggak dibayar gitu oleh pemerintah. Dan selanjutnya SMP, SD, SMA banyak masalahnya anak-anak muda kita, pelajar-pelajar kita terkena penyakit. Ya, kualitas makanannya. Kualitas makanannya, entah pembersihan makanannya, entah panduan kerja secara SOP MBG, di dapur. SOP di dapur itu perlu dipertanyakan. Anda berarti tahu ya urusan begitu sampai detail ya. Jadi nggak cuma mengibarkan bendera One Piece begitu ya. Nah, sebetulnya tuntutannya banyak Mas. Tadi kalau jangan banyak-banyak, bilang cuma 3, saya bilang minta 3 doang gitu. Tapi ini mengonfirmasi kata Prof Gun tadi. Jadi kita jangan underestimate generasi muda ini ya Prof ya. Artinya mereka sebenarnya harus diapresiasi. Cuma cara mereka mengekspresikan, memberikan solusi itu ya mungkin ada, saya nggak tahu apakah ada communication gap antara generasi mereka dengan generasi elit kita yang rata-rata sudah usia senior, begitu Prof? Iya, memang di sebagian kelompok ada gap. Ya, termasuk di kalangan anak muda sendiri ada gap, termasuk di lintas generasi ada gap. Makanya yang untuk nyambungkannya itu menurut saya butuh satu pengarus utamaan literasi politik. Coba cek sejarah negara-negara demokrasi maju yang bertumbuh sekarang dengan indeks demokrasi bagus, ya. Seperti New Zealand misalnya. Itu dimulainya bukan dari undang-undang, dari hukum, tapi dimulainya dari literasi. Semua negara peradaban bagus itu dimulai dari revolusi pengetahuan. Tapi bedanya Prof di Selandia Baru lebih banyak dombanya daripada manusianya. Memang tidak apple to apple, tapi maksud saya Jerman misalnya dimulai dengan literasi. Partai-partai punya foundation yang melakukan proses pendidikan politik. Ya, maksud saya begini. Money politik tidak akan bisa habis. Ya kan? Kalau kemudian kesadaran pemilih itu hanya akan berkutat dari itu ke itu aja. Kalau misalnya dia sudah di sininya sudah ada mindset soal kertas kebijakan, dia tidak akan menukar dengan 100-200 ribu. Artinya apa? Butuh literasi politik. Mau ada hukuman kayak apa, vote buying, itu orang tetap aja akan terjadi transaksi. Kenapa? Karena menganggap itu sebagai hal yang biasa. Jadi saya ingin memulai dari investasi pengetahuan, knowledge nih, termasuk di kalangan teman-teman muda. Contoh misalnya, kemarin pemilih anak-anak muda itu kan lebih dari 50%, 56%-an sebagai pemilih Gen milenial dan Gen Z, ya kan? Nah, kalau kita bicara dari aspek kuantitatif aja, itu kan sudah jadi modal. Cuman masalahnya kan tidak seluruh yang kemudian Gen milenial dan Gen Z itu juga menyukai politik. Mungkin yang bicara seperti Avicenna ini berapa persen? Iya. Rational voters di antara mereka berapa persen? Ini sebagai autokritik juga. Di kelompok saya, ya kan, Gen X akhir. Jangan lihat saya. Itu berapa? Ngajak nih. Ya kan? Di Mas Nova ada berapa Mas Don? Maksud saya. Iya. Kita plus minus rational voter saja dalam pemilu itu tidak nyampe angka 16%.
Prof. Ini sebuah kritik. Ini bukan cuma soal statistik ya. Ini mengerikan bagi masa depan bangsa sebenarnya. Makanya, tapi kalau Anda melihat respon elit kita sekarang ini, bisa nggak angka-angka itu nanti akan kemudian menjadi membahayakan ketika generasinya Mas Apis ini sama sekali tidak tertarik dengan politik negara. Makanya jangan kembali mengulang kesalahan lama, yaitu membuat masyarakat menjadi masa mengambang. Itu pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan cara misalnya melakukan fusi partai tahun 73. Semua partai itu namanya dulu ada istilah bagus tuh, korporatisme politik. Pembonsaian politik. Partai-partai ini masuk di P3, partai-partai ini masuk di PD Perjuangan, Satuan Kekaryaan di Golkar. Kemudian jalur penguasaan melalui ABG ABRI, birokrasi Golkar. Mahasiswa di seluruh SKS, NKK, BKK. Kemudian prosesnya dibikin mengambang. Kalau ada kritik langsung diambil. Represif. Nah, pendekatan represif itu yang membuat anak-anak muda alergi politik akhirnya. Dari sangat bersemangat politik ya menjadi kemudian menjauhi atau berada di wilayah pinggiran dari Tapi politik. Mas Apis tidak alergi politik kan? Semoga tidak ya. Jangan. Iya, ini kalau dari narasinya kan tidak ya. Anda duduk sudah luar biasa nih di samping Prof Gun-Gun ini, bisa jadi mentor Anda di masa depan. Ya, manfaatkan baik-baik. Artinya Anda dan teman-teman juga paling tidak di masa depan harus mulai memikirkan bangsa. Gimana? Letak politik atau tidaknya kan kita bicara nggak cuma di parpol ya, Prof. Artinya tadi saya hak bersuara saya, hak saya datang ke sini pun itu hak politik saya. Betul. Gitu. Jadi saya rasa letak politik anak muda saya nantikan berasalnya dari hari ini. Ya, gitu. Mulai hari berasalnya ini. dari bapak-bapak yang hari ini menjabat gitu. Jadi nanti bentuknya anak muda politik seperti apa? Sebabnya dari sini gitu. Jadi mungkin saya bilang itu sih. Oke, menarik. Mas Nova, ini apakah pemilihan media sosial itu sangat berpengaruh terhadap cepat, masif, dan kencangnya One Piece ini menjadi sebuah berita yang viral? Karena di kalangan Gen Z itu mereka menggunakan media-media yang durasinya singkat, cepat, dan masif. Komentar Anda? Isu itu punya segmennya sendiri-sendiri. Jadi kalau isu One Piece yang memang digemari menjadi segmennya anak muda, anak Gen Z dan milenial akhir, ya tentu saja media TikTok dan media Twitter itu menjadi lebih penting. Tetapi kalau kita bicara tentang katakanlah isu bantuan sosial, itu masuknya ke Facebook, Mas. Nggak masuk ke TikTok. Dibahas di TikTok, tapi biasanya dalam bahasan kebijakannya. Tapi kalau di Facebook pembicaraannya itu tentang bagaimana mereka mengantri, bagaimana mereka mendapatkan dan sebagainya. Jadi pemilihan pemilihan kanal itu disesuaikan dengan pemilihan isunya, sehingga kalau pemerintah ketika punya program, mereka breakdown programnya ini untuk siapa, ini untuk siapa, maka harus disesuaikan bahasa untuk Gen Z di TikTok dan di Instagram seperti apa bahasa. Itu yang nggak ada di pemerintah. Saya kira saya tidak berani bicara lebih jauh ke sana. Tapi kalau Anda mapping, Anda lihat sekarang berdasarkan respons yang mereka berikan terkait isu ini? Karena kalau saya lihat ini agak berbeda dengan 10 tahun sebelumnya ya. 10 tahun sebelumnya media sosial dijadikan sebagai battleground betul oleh pemimpin kita. Tetapi apakah yang sekarang dijadikan battleground, saya tidak melihat ada diskusi, ada pertukaran narasi di sana. Tetapi ini tidak berarti pemerintah juga tidak melihat. Jangan-jangan memang bukan ini concernnya. Tapi concernnya bukan memenangkan narasi. Tapi concernnya adalah mendengar apa yang disampaikan oleh publik di media sosial. Saya kira dan saya tidak tahu tentang kebijakan mana yang diambil kan. Oke, gitu baik. Kan. Bapak-bapak, saya akan memberikan kesempatan bagi Anda 30 detik masing-masing untuk sekaligus closing statement. What next agar tidak menjadi One Piece menjadi miris bagi bangsa kita yang sebentar lagi berusia 80 tahun. Dari Mas Nova dulu, silakan. Paling penting menjadi pejabat itu tidak boleh memiliki telinga yang tipis. Jadi ketika rakyat bersuara, ketika rakyat berbicara, dengarkan suaranya, voice-nya, dengarkan voice-nya, jangan dilihat noise-nya. Karena publik bersuara, apalagi media sosial menjadi native untuk anak-anak muda, bahasanya itu ya harus dimaklumi gitu. Memang begitulah bahasa anak muda. Kalau mereka aktif di kanal yang sama dengan generasi muda?
Sayangnya ketika mereka aktif di kanal yang sama dengan generasi muda, lebih banyak isinya adalah amplifikasi aktivitas. Saya jarang sekali pencitraan. Saya jarang sekali melihat ada yang mendengar apa yang disampaikan anak muda. Menarik sekali. Oke, itu kita catat. Mas Hafiz, silakan. Simbol perlawanan yang disebut oleh One Piece sebetulnya bukan simbol perlawanan, justru simbol kekuatan anak muda untuk memberikan keresahannya di muka umum. Justru jangan-jangan simbol perlawanannya bentuknya di demokrasi prosedural gitu, di pemilu saja. Ternyata simbol perlawanan dan perpecahan belah bangsa kalau kita lihat-lihat di tahun 2024, di tahun 2019 gitu, banyak bendera-bendera partai politik. Jangan-jangan di situ. Itu malah gitu, bukan di bendera One Piece. Mungkin itu sih, Mas. Ini bikin isu baru ini. Prof, silakan, Prof. Iya, Mas Don, negara demokrasi itu mensyaratkan suara berbeda itu harus diakomodir. Jadi biarkan selalu ada suara yang bisa menyuarakan suara berbeda. Kenapa? Karena kalau penyeragaman itu nanti akan tergoda pada pemanfaatan tindakan-tindakan koersif. Oleh karena itu, sekali lagi, saya tentu menghargai semua pernyataan itu dengan intensinya masing-masing untuk tujuan baik. Tapi tujuan baik tidak selalu dengan cara baik. Nah, kalau kemudian pernyataan itu bisa justru memancing orang untuk melakukan hal yang tidak baik, bukankah itu juga kita berperan untuk menghantarkan ketidakbaikan? Makanya jangan kemudian egosentris atau noble self. Pemerintah itu diberi mandat, kuasa oleh rakyat. Pun demikian rakyat bebas, tapi dibatasi kebebasannya oleh kebebasan orang lain. Maka disitulah berlaku hukum, etik, ya, dan tentu yang paling penting lagi adalah kesadaran bahwa bangsa ini tumbuh dalam keragaman, termasuk dalam pikiran. Gitu, Mas. Prof, kalau kita bicara pemerintah, ini kan organisasi orang-orang yang mengelola negara, menjalankan pemerintahan. Tetapi kan tetap ada nahkodanya dan semua kembali kepada sang nahkoda. Kalau saya minta saran Anda untuk diberikan kepada nahkoda pemerintahan kita, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan strategi komunikasi agar nanti ke depannya One Piece ini tidak akan heboh seperti ini, tapi bisa menjadi sebuah dialektika yang positif gitu. Tegas dalam bertindak tuh boleh, tapi jangan kemudian terlalu banyak verbal aggressiveness, ya. Terutama yang kemudian tidak perlu untuk hal-hal yang sifatnya positif, produktif, diberi ruang aja, sehingga kemudian justru itu menjadi kreativitas anak bangsa. Pak Prabowo saya yakin sebagai nahkoda akan membaca dengan bijak bahwa republik ini sekali lagi lahir bukan dengan keseragaman, tapi dengan keberagaman, termasuk afiliasi politik, termasuk cara orang kemudian mengekspresikan tindakan-tindakan simboliknya. Pak Prabowo tentu sebagai Presiden Republik Indonesia dibatasin periode kekuasaannya, tapi sebagai warga negara dia akan lama, sehingga baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga negara biasa diatur oleh sumber yang lebih tinggi yang namanya konstitusi. Jangan sampai kemudian konstitusi di bawah personal sentris kuasa individu, begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Prof, terima kasih. Prof Gun-Gun, Mas Hafiz, terima kasih. Mas Nova, terima kasih. Analisa Anda selalu tajam, ya. Walaupun saya tahu ada hal-hal yang tidak semuanya bisa Anda sampaikan, ya. Itulah dinamika kita berdiskusi malam ini melalui media mainstream, ya. Terima kasih dan juga terima kasih pemirsa. Bagaimanapun cara Anda merayakan, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80, mari sama-sama jangan lupakan bahwa bangsa ini masih punya masa depan yang panjang. Dan di mana masa depan itu? Di tangan saya, Anda, dan kita semua. Terima kasih. Inilah akhir dari Dialog NTV Prime malam ini. Kita berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Selamat malam.